Ditakdirkan Allah Indonesia mayoritas Muslim, karena sudah tahu sepeninggal para kiai, sepeninggal para founding fathers kita, sekarang ini menyisakan generasi pengecut. Allahumma arhamna bil Quran. Ditakdirkan Allah Indonesia mayoritas Muslim, karena sudah tahu sepeninggal para kiai, sepeninggal para founding fathers kita, sekarang ini menyisakan generasi pengecut. Saya nggak mau sakit, saya nggak berterusan. Menyisakan generasi pengecut. Takut berbicara, bicara saja kalau itu kebenaran. Bicara saja kalau itu tidak melanggar hukum. Bicara kebenaran, tidak perlu takut. Qulil haq walau kana murran. Tapi kebenaran yang tidak bersumber dari rasionalitas pemikiran orang lain. Kalau Anda berbicara lalu itu pikiran orang lain, nah itu bahaya. Berarti Anda diprovokasi. Berarti Anda termakan isu. Tapi kalau argumen yang Anda kemukakan realitas kompleksitasnya rasional dan tidak bertentangan dengan ketetapan supremasi hukum, sampaikan saja. Sama dengan saya waktu 2-3-4 bulan lalu, saya katakan vaksin akan datang, silakan Pak Jokowi duluan vaksin. Sinovac atau apapun namanya, Pak Jokowi perlihatkan di depan TV One, Metro TV dan lain sebagainya. Ini saya vaksin, begini vaksin saya, namanya Sinovac, kadarnya sekian. Masyarakat ikut. Ini baru-baru kan ada di pesantren habis vaksin teler semua. Di Belgia pun ada habis vaksin gangguan geger otak dan lain sebagainya, saraf. Bukan berarti kami sebagai pendakwa mengatakan ibu bapak jangan divaksin. Enggak ada urusan saya dengan persoalan kesehatan. Dan sebagai ustaz, bukan kami tidak percaya COVID. Percaya masa bakmi musibatin illa biidnillah. Kalau musibah mau datang, datang kepada siapapun. Jangankan virus. Berapa puluh orang tuh kemarin dari apa itu pesawat apa tuh Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Adakah mereka tahu mereka akan wafat? Mulai argumen komentar. Oh, biasanya pilot ini kalau pergi, pilot ini bajunya disetrika. Ya memang kebetulan nggak disetrika. Lebih pintar antum daripada Allah. Nah, itulah Imam Syafi'i bilang kepada murid santri-santrinya, wahai santri-santriku, apakah yang lebih dekat dengan kita? Ada yang menjawab bini, laki, anak, tetangga, family, saudara, rekan, kerabat, dan lain sebagainya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, betul semua jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Dibalik lagi pertanyaannya, apa yang paling jauh dengan kita? Ada yang jawab Al-Buruj, kata surya, matahari, bulan, bintang, kedalaman laut. Betul semua jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling jauh dengan kita, masalah. Kan bagus kalau sudah turun 2024, Pak Maruf dan Pak Jokowi meninggalkan legasi yang baik. Tapi kalau model pemerintahan begini, yang kasihan bukan masyarakat, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Nggak percaya antum? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtanim khamsin qabla khamsin. Ingatlah, gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik.
Gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Wa ghinaka qabla faqrik. Kaya sebelum miskin. Wa suqlika qabla faragik. Keleluasaanmu sebelum artinya waktu kau berpangkat gunakan sebelum pensiun. Ini orang munafik biasanya kalau sudah pensiun, waktu dia masih tugas, sterek badannya. Dia libas, dia nggak peduli, biar saudara Muslim dihantam demi pangkat dan jabatan. Nah, nanti kalau sudah mau dekat-dekat pensiun, pulang kampung, dia pura-pura merayap ke masjid. Tapi sudah mau mati, sudah bungkuk, rambut sudah beruban, badan sudah bungkuk, sudah setengah mati. Kaki tinggal diseret-seret. Assalamualaikum. Ini yang muda-muda tanda ini munafik-munafik ini. Begitu dia mau merayap ke masjid, antum tendang di kos lampu sini sampai dia terlempar di pagar sana. Ini saya ajarkan itu. Ikuti ya. Jadi sekarang kita slow down saja. Kita pasrah saja. 1000 kali antum demo, tidak akan didengar. Ini orang tua bapak. Coba ditertibkan, mana panitia? Ini anak-anak dari tadi, sejak saya dari awal ceramah. Ini mau jadi jenderal bagaimana ke depan kalau model begini? Jangan enggak main-main saya. Loh. Inilah kita umat Islam. Dari kecil diajarkan disiplin. Saya jauh dari Jakarta mengendarai mobil ke sini cuma datang memberikan sedikit ilmu. Hargai. Ini bukan radio rusak yang bicara. Dari tadi saya perhatikan, saya mau tegur biar aja dulu. Pagar di situ dan stop dia lalu lalang. Coba kita tunjukkan bahwa agama ini berwibawa dari karakter kita. Saya saja dari kafir begini sangat menghormati ini wibawa Islam. Antum anggap biasa begitu-begitu. Ya. Kalau nanti sudah turun, semua yang kita lakukan di masa lalu akan terngiang-ngiang, akan jadi memori kolektif di masyarakat. Coba deh, dengan kejadian begini, ada tuh stiker-stiker yang di mobil. Piye kabare? Piye kabare? Enak zaman kuda. Itu Pak Harto. Kalau tidak ada Pak Harto, komunis semua kita ini. Lepas dari Pak Harto, presiden sipil, siapa yang datang? Habibie. Tidak tamat, tidak selesai. Kemudian Gus Dur juga tidak tamat karena sipil. Ditolong negara kita ini dengan datangnya sosok yang kebapaan, betul-betul pemimpin, bastotan, badannya gagah, mukanya ganteng, Allahu Akbar, jago bahasa Inggris. Jauh sekali dengan yang satu ini. Yang tadi mesti begitu kawan. Tertolong nih agama. Dalam konteks bernegara pun sesama umat beragama nggak pernah ribut. Coba evaluasi ulang, apa pernah masyarakat ribut? Apa pernah masyarakat ribut? Nggak pernah. Yang bikin ribut itu komentar para pejabat. Begitu pejabat di kabinet lempar, pak, ribut. Sampai Menteri Agama get out. Yang ganti tambah parah lagi. Allahu Akbar. Saya pernah menceramah di Kalimantan. Mobil saya pas di penurunan gunung, rusak mobil saya. Tuh
Pas turunan gunung rusak mobil saya. Saya bukan montir, saya bukan ahli engineering. Saya turun periksa ke mobil. Saya utak-atik kabelnya saya sambung. Saya starter mobil. Begitu jalan tambah parah. Kira-kira begitulah. Nabi katakan, kalau pekerjaan dikerjakan bukan yang ahli, tunggu saja. Jadi memang sengaja dipasang untuk melihat konstruksi bangunan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara kepemimpinan nasional, dibutuhkan penopang. Jadi jamaah, nggak usah demo, nggak usah bereaksi. Apapun Pak Maruf dan Pak Jokowi buat, pasrah di hadapan Allah. Sudah nggak bisa dipercaya, supremasi hukum sudah lemah. Dan kami sebagai pendakwah, semakin kami ditekan, bukan kami takut. Saya pribadi akan semakin berani, karena tidak ada urusan. Kehidupan kita bukan di dunia yang nyata ini. Kalau kehidupan kita di dunia yang nyata ini, ngapain saya capek-capek bawa mobil keliling Indonesia? Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Yang saya kasihan nih dua rajal ini, begitu turun dari kursi presiden, yang lain ganti. Dendam kesumat bersarang dalam diri individu, kelompok maupun ormas. Kita mencoba untuk menetralisir Pak Jokowi, Pak Maruf. Mudah-mudahan YouTube ini sampai. Jangan dengar di bajingan-bajingan ini. Dengarlah keluhan suara rakyat. Bukan persoalan individu Habib Rizik, tapi orang-orang Islam yang salut dan hormat atas perjuangan jihad fisabilillah Habib Rizik. Nggak tahu malu kita bangsa ini. Cucu Nabi kita penjarakan tanpa alasan hukum yang jelas, cuma karena dendam. Kalau begitu semua ustaz aja ditangkap, supaya kita bisa bikin pesantren di dalam penjara. Oh ya, jangan cuma pilih-pilih, semua aja dibawa habis. Mau yang keras, mau yang lembek, tapi mengambil jalan begini kan innalillahi, mana ada yang mau. Paling cuma singgung-singgung datang ke sini, sorban 20 biji, mata pun sorban. Assalamualaikum.